biasanya instan booking tuh ngeliput hotel gitu ya. Kita main-main ke propertinya hotel, beragam hotel, kita udah main kemana aja tuh. Udah lumayan lah ya. Nah, hari ini kita spesial nih. Kita mau membedah, bukan membedah sih. Kepo-kepo lah ya. Kebetulan hotelnya ini lumayan banyak dan hotel ini dikelola oleh negara alias hotel-hotelnya BUMN. Gitu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu tuh hotel ini udah berapa puluh tahun, Pak? Sesungguhnya hotel ini udah sebagian dari hotel kita itu udah puluhan tahun, ada yang udah ratusan tahun. Cuman resminya kita itu pada saat berdirinya Hotel Indonesia Jalan Tamrin itu hari ulang tahun kita di sini. Oh, hari ulang tahunnya. Bangunannya maksudnya yang udah ratusan tahun gitu. Tapi hotelnya sendiri ya disesuaikan dengan Hotel Indonesia pertama kali dibangun. Diresmikan di tepatnya ya Pak ya? Iya, tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. 62. Nah, ini karena hotel-hotel BUMN sampai ininya pun tuh ada tulisan BUMN tuh. Luar biasa hebat ya. Memang sudah seharusnya hotel-hotel BUMN itu harus bisa mengelola perintilan-perintilan kayak gini nih. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ke dalam tentang si Hotel Indonesia pada umumnya gitu Pak ya. Ya si Indonesia Natur, Hotel Indonesia Group. Saya tuh mau kepo Pak sebenarnya. Bapak tuh latar belakangnya apa sih Pak? Karena kalau saya baca sekilas di websitenya si hotel Hotel Indonesia Group ya di HIG itu, Bapak tuh lulusan UI, pinter pastinya. Terus karena saya swasta nih, terus selain dari UI juga Bapak sempat kerja di dunia yang berbeda juga, bukan di perhotelan malah di aviasi ya Pak ya, gitu ya. Nah boleh cerita nggak Pak, dulu tuh kuliah tahun berapa sih Pak? Ya, saya lulusan Fakultas Hukum UI. Lulusnya tahun 85 wisudanya, tapi joinnya di hukum itu tahun 80. Tahun 80. Oke. Oh ya pas lah ya 85 tahun ya. Oke. Itu dulu tinggal di mana? Terus kuliah tuh dari rumah ke kampus tuh jauh nggak sih Pak? Ya dulu waktu itu di Rawamangun kampusnya masih. Oh Rawamangun. Belum. Yang ini ya, yang apa? Sekarang UNJ Pak ya? Ya sebelahnya sekarang Pasca Sarjana. Oh iya Pasca Sarjana. Oh iya dekat rumah saya tuh Pak. Iya. Pemuda. Oh iya Pemuda. Oh di situ dulu ya? Dulu kampusnya di situ. Oh belum pindah ke Depok ya? Oke. Saya mahasiswa terakhir lah yang kampus di sana. Oh. Karena tahun 86 kita udah pindah ke Depok. Nah lalu kok dari orang hukum tuh bisa tiba-tiba berkarir di dunia aviasi alias dulu kalau nggak salah Garuda Pak ya? Betul. Dan itu dari kapan tuh Pak? Saya masuk Garuda itu baru tingkat 2. Oh, masih kuliah ya. Menarik. Jadi masih naik ke tingkat 2 semester ketiga. Saya ngelamar di Garuda. Lalu kebetulan saya diterima dan diterimanya di departemen yang beda banget lagi dari pendidikan saya. Saya di finance sama akuntansi. Itu problemnya dunia kerja sekarang. Terus itu bukan sekarang doang, zaman dulu pun udah gitu Pak ya. Udah. Jadi nggak nyambung tuh antara ilmu yang dipelajari sama yang dipraktekkan di dunia kerja gitu. Tapi itu menarik Pak justru Pak menurut saya. Iya. Itu kan justru bertolak belakang tuh orang hukum ngurusin angka-angka. Iya. Kan nggak nyambung sebenarnya gitu ya. Tapi Bapak tuh bisa gitu loh Pak untuk blending ya, untuk itu kan artinya Bapak belajar lagi tuh Pak dari ulang tuh. Iya, jadi karena masuknya di level yang ya kalau zaman dulu namanya clerk ya, artinya masih di staff Iya. Mau nggak mau kita harus belajar lah dari, tapi kan itu sebetulnya ilmu itu bisa dipelajari dan dikuasai karena setuju Pak. Finance dan akuntansi di industri aviasi kan lebih simple ya. Waktu itu saya di bagian penghitungan pendapatan internasional, jadi penjualan tiket-tiket itu lalu sebelum kita hitung di pembukuan itu tugas saya waktu itu. Jadi semua transaksi penjualan tiket di luar negeri yang internasional itu masuk ke kita. Jadi itu tahap awal saya join di Garuda. Lalu 3 tahun kemudian saya selesai kuliah, saya apply lagi ke Garuda dalam artian sebagai
sesuai dengan profesi saya lah, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Oke. Tapi di Lala saya nggak juga masuk ke bidang hukum di Garudanya, justru saya masuknya ke PR. Oh, Jadi lebih lagi tuh. lebih nyambung lagi. Tapi sebenarnya buat saya latar belakang pendidikan itu sangat dinamis ya. Setuju, Pak. Nggak perlu juga kita berlatar belakang hukum masuknya menjadi lawyer semua, nggak bisa. Iya, betul. Justru disitulah kekayaannya, bahwa yang saya pelajari di Fakultas Hukum itu justru sangat berarti dalam saya menerapkan kebijakan-kebijakan lain, karena punya sense dari segi legalitasnya gitu. Jadi iya. aman lah kalau berbisnis, misalnya Betul, marketing. betul. Kalau orang nggak punya background hukum sedikitnya tentunya mempunyai kesulitan untuk bikin kontrak-kontrak. Oh iya, betul. Itu termasuk ya sesuatu yang vital juga, Pak ya. Iya, Oke. jadi sangat general, dan itu melatar belakangi karir saya selanjutnya, karena setelah dari PR saya masuk ke marketing. Nah, di marketing inilah karir saya di Garuda yang lebih dari separuh perjalanan karir saya di Garuda itu saya nggak berada di Indonesia. Oh iya, karena saya tempat ada juga tuh di websitenya Bapak ngurusin perwakilan Australia dan Singapura, Pak ya? Singapura, Eropa. Oh, Eropa. Oke, Pak. Nah, kalau ini kita balik lagi, kita ke bahas Hotel Indonesia Natur. Nah, kalau boleh tahu ini bidang usahanya apa aja dan sudah berapa lama, Pak, jalannya? Kalau si HIN-nya sendiri gitu, Pak. Ya, tadi disampaikan bahwa ini perjalanan juga panjang ya. Mulai dari Hotel Indonesia sendiri yang merupakan pionir dari perhotelan di Indonesia. Ya, setuju. Semua kita tahu bahwa hotel pertama berbintang 5 di Indonesia itu ya HI di Tamrin itu kan. Yang ikonik itulah pokoknya ya. Nah, di samping itu kita banyak juga hotel-hotel peninggalan Belanda yang dibawa naungan Natur. Itu ada di Parapat, ada juga di Medan, di Padang, itu Natur semua. Tapi terjadilah merge pada tahun 2001. Jadi udah holding lagi nih antara Natur sama HIN sama HI, maka bisa jadi Hotel Indonesia Natur. Jadi agak bergeser gitu, Pak ya. Ya memang itu saya rasa itu sejalan bagus justru melakukan sentralisasi di hotel-hotel yang milik pemerintah. Betul, setuju, Pak. Nah, ini jumlahnya ada 14 unit hotel HIN itu. Oke. Nah, itu sampai tahun 2020 kemarin HIN itu berperan sebagai pemilik dan juga pengelola. Oh, pemilik dan pengelola. Oke, kalau kita boleh, ya ini sekedar informasi ya. Jadi untuk teman-teman yang belum begitu paham dengan dunia perhotelan, banyak operator hotel di Indonesia itu mereka hanya memanage saja, mengoperate saja, tapi bangunannya itu punya ownernya tuh beda. Gitu. Kebanyakan seperti itu di Indonesia, tapi di sini justru memiliki dan memanage langsung, gitu, Pak ya. Itu yang kejadian sampai tahun 2021. Oh, sampai 2021 ya? Ya, karena 2020 itu kita punya program holdingisasi di BUMN, di mana HIN ini melakukan transformasi dari mengholdingkan 11 unit hotelnya ke Wika Realty berupa imprek saham. Jadi ibaratnya yang tugas tadi kepemilikan, ownership sama operatorship kita pisah. HIN-nya bertransformasi melalui HIG menjadi operatorship, di mana akan mengelola 120 hotel milik BUMN seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dan itu bertahap gitu, Pak ya? Bertahap. Nah, karena hari ini 27. Oh, sampai hari ini 27 hotel baru ya. Berarti hotel-hotel yang karena gini, kita kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu saya lupa ya, baca berita bahwa Pak Erick Thohir itu bilang bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itu harus fokus dengan main atau core bisnisnya ya, Pak ya. Gitu. Jadi karena ya ini kan untuk orang-orang hotel yang paham ya, banyak BUMN yang punya
anak perusahaan atau cucu perusahaan itu justru bermain di hotel dan itu bukan core bisnisnya. Betul. Dan ini Pak Erik pengen hotel itu di bawahnya holdingnya HIN gitu Pak ya? Ya, HIN dengan brand HIG. Dengan brand HIG gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ini kan punya BUMN satu nih. Lalu BUMN yang satu ini pengen ambil alih kalau boleh dibilang gitu Pak ya. Nah itu transformasinya sampai kapan Pak? Targetnya untuk sampai 127 hotel itu Pak? Kita sih ditargetkan sampai 2024 udah tuntas. Udah tuntas ya. Cuma tadi yang disampaikan bahwa ada kesulitan itu alhamdulillah sih sampai di 27 hotel ini relatif nggak smooth aja, lancar aja. Karena kembali lagi bahwa BUMN ini semua kan milik negara ya. Mau jadi HIN, HIG atau WIKA atau apa itu semua kan BUMN. Ya. Nah Pak Erik lagi membuat klasterisasi supaya tadi fokus dengan core masing-masing sesuai dengan kompetensi dari perusahaan masing-masing juga. Nah dilihat di HIN ini dari kajian yang kita buat selama ini bahwa HIN ini harus fokus kepada operatorship-nya karena kompetensinya ada di operatorship-nya. Kalau dibebani lagi dengan kepemilikan, di mana mayoritas hotel-hotel yang 14 ini perlu dilakukan investasi, renovasi. Oh iya, betul, Makanya betul. Jadi lebih berat gitu ya, Pak bebannya ya. Makanya BUMN memisahkan supaya ini 11 unit ini dilakukan peremajaan, diserahkanlah kepada ahlinya yaitu WIKA. WIKA kan ahli dalam gedung. Iya, konstruksi lah ya. Konstruksi, membangun properti, membangun apartemen, hotel, diserahkan ke mereka. Dan itu diserahkan 11 unit ini dikompensasi bentuk saham. Jadi ini punya saham di WIKA Realty. Jadi tidak lepas begitu aja ya, Pak. karena sama-sama pemilik satu kan. Pemiliknya satu negara. Yaitu Okay. BUMN. Ya. Nah, yang ditinggal di HIN ini ada satu unit kita terdiri dari 3 hotel yang ada di Sanur. Itu pengembangannya untuk menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan, di mana nanti KEK-nya kan ada KEK pariwisata gitu ya. Ya, ini kesehatan. Kesehatan berbasis ekosistem pariwisata. Jadi ada rumah sakit, ada hotel kita juga di sana, ada nanti kebun raya, ada juga park market di kawasan 41,3 hektar itu miliknya HIN yang ada di Sanur, yang sekarang namanya Grand Ina Bali Beach. Iya, itu hotelnya punya langsung ke pantai itu. Bersih. Karena di Bali itu yang benar-benar, apalagi sekitar Kuta dan Sanur, yang benar-benar langsung ke pantai itu hanya beberapa hotel. Kalau nggak salah 3 hotel kalau nggak salah Pak ya. Kalau di Kuta cuma hotel kita. Kalau di Kuta, kalau di Sanur kita kebetulan panjang pantainya ada 1 kilometer. 1 kilometer. Kalau di Kuta ada hotel swasta kalau nggak salah tuh ya. Dia Harus nyebrang jalan dulu. Mereka. Itu dia yang satu inline sama garis pantainya hotel yang di Kuta Pak ya. Oh ya di Kuta ya. Ya, kalau yang di Sanur itu 1 kilo panjangnya luar biasa. Iya. Nah tadi menyambung dari transformasi tadi, jadi HIN ini bertransformasi menjadi operatorship terbesar milik BUMN dengan tadi mengelola hotel-hotel yang ada di WIKA Realty, di mana 11 unit HIN-nya ada di situ. Lalu juga ada hotel-hotel yang dibeli oleh WIKA Realty dari Pegadaian, ada 9 unit. Itu nama dulu Pesona, sekarang menjadi khas karena bintang 3 semua. Oh, jadi khas itu itu jadi HIN ini atau HIG ini ada 3 brand ya sekarang Pak ya, yang dia sebenarnya lagi rebranding nih. Ya. Jadi khas itu bintang 3, bekas Pesona jadi bintang 3 Pak ya. Iya. Oke. Lalu yang bintang 4-nya Teruntung. Oke, dan juga yang bintang 5-nya Meru tapi diikuti dengan 2 suku kata. Jadi ada Meru Saka, Meru Mata, ada Meru Ora yang ada di Labuan Bajo. Oke, jadi sebenarnya Meru tinggal di belakangnya itu ada 2 suku kata lagi. Ada 2 suku kata lagi yang mengikuti itu ya. Jadi kalau Meru Ora Labuan Bajo.
Oke. Kalau Meru Saka, Nusa Dua, Meru Mata, Lombok. Oke. Gitu. Jadi kembali lagi kayak yang tadi bahwa tugas utamanya HIN melalui HIG ini adalah itu sangat potensial dan sangat besar ya. Dan ini tantangan yang luar biasa buat PT HIN melalui HIG adalah mengelola hotel-hotel BUMN yang udah existing, sudah dikelola oleh operator lain atau dikelola sendiri, tapi masuk nanti ke HIG dengan melakukan rebranding menjadi 3 brand tadi. Ya, lebih fokus sebenarnya itu Pak ya. Nah ini akan menjadi kalau telah kita berhasil sampai 120 ini kita merupakan operator terbesar ketiga di Indonesia. Ya, betul. Dan itu akan membawa warna tersendiri di industri perhotelan karena ini milik negara, BUMN, tapi servisnya standar internasional. Nah, Lalu itu juga dia. mempunyai nilai tambahnya bahwa hotel kita ini karena ini milik bangsa harus mengusung kearifan lokal dari 5 sense yang ada ini. Itu moto dari atau visi dan misi dari HIG ini. Kenapa harus bergabung ke HIG di samping dia merupakan miliknya BUMN lain yang core-nya bukan di hotel, tapi juga terbuka untuk publik, private yang mempunyai hotel. Misalnya Mas punya hotel, lalu mau dioperasikan kita, tentunya harus dicek dulu dong. Kalau saya serahkan ke Anda, ke HIG, hotel saya mau dijadiin apa, akan seperti apa. Nah itu yang kita buatkan, kita tawarkan kepada owner-owner ini untuk bergabung dengan HIG. Kenapa? Karena pertama, produk dan servisnya sangat standar. Standar dalam artian Indonesian hospitality-nya kental gitu ya. Kental, tapi bertaraf internasional. Terus yang kedua juga marketnya itu udah jelas. Ya, ini marketnya pasti BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya. Iya, dan juga semua kegiatan-kegiatan tentunya diutamakan di tempat kita. Kita harus support karena muatan dari HIG atau HIN ini nanti akan berkaitan nih dengan holding aviasi dan pariwisata Aviata, di mana HIN juga members dari holding Aviata yang disebut dengan Injourney itu kan tujuannya adalah membuat ekosistem pariwisata mulai dari hulu ke hilir, dan di situ masuk HIG ini sebagai akomodasinya. Menarik. Jadi semuanya jadi lebih komprehensif gitu Pak ya. Jadi artinya ini nggak hal-hal yang maksudnya asal gabung gitu, enggak. Ini pasti ada misinya karena tugasnya HIG inilah nanti akan memastikan dalam journey-nya orang mulai dari kota asal atau negara asalnya sampai dia kembali lagi, itu mulai dari airline sampai ke nanti di bandara, pelayanan di hotel, di transportasi, itu dibanding jadi satu. Dan satu lagi nih project atau core-nya si HIN tadi di travel management. Nah, travel management yang untuk akomodasi yang menyediakan hotelnya apakah resort, bisnis hotel, untuk kebutuhan MICE, wedding, HIG. Tergantung pilihannya, sebenarnya tergantung duitnya berapa banyak gitu. Budgetnya berapa, lalu maunya di daerah mana, dan gitu. maunya apa? Dan maunya apa di situ? Maunya apa? Kebutuhannya apa untuk MICE, untuk wedding, untuk sekedar liburan sama keluarga, semua ada hotelnya kita siapkan. Artinya komplit lah, komprehensif gitu ya. Tapi saya tadi tertarik dengan yang Bapak bilang bahwa ini mau dikemas layanannya, termasuk mungkin perintilannya. Kemarin saya juga dapat bocoran dari teman saya orang HIG juga, karena saya ini kenal sama banyak sales hotel Pak. Jadi katanya mulai dari amenitisnya aja itu udah kelas internasional. Jadi nggak sembarangan, itu di bintang 3 pakai amenitisnya itu yang udah saya bilang tuh canggih banget Pak. Itu baru amenitis. Dan kalau saya boleh cerita bahwa di hotel-hotel memang hotelnya hotel-hotel lama ya, hotel-hotel yang sudah berusia lama, itu satu hal yang bisa kita andalkan. Bukan satu, 2. Makanannya enak, lalu karena mereka sudah SOP makanan tuh sudah jelas ya rasanya. Lalu juga servisnya itu bagus, karena pegawainya itu pengalaman. Jadi kita kalau mau bikin
event yang besar dan kita mau rapi eventnya, justru menurut saya bikinnya di hotel-hotel yang sudah berusia, termasuk hotel-hotelnya HIG ini. Itu dia untuk bisnisnya itu sedikit sekali. Karena apa? Karena pegawainya sudah sangat berpengalaman handling tamu-tamu besar, tamu-tamu internasional. Karena biasanya kalau ada presiden, menteri-menteri pakai hotel-hotelnya BUMN itu, ya kan si orang-orang servisnya itu harus punya standar khusus gitu. Nah ini kalau teman-teman mau bikin event yang rapi, artinya nggak berantakan lah ya, mau apalagi event sakralnya teman-teman seperti wedding ya, pasti weddingnya mau berantakan kan. Nah itu bisa di hotel-hotelnya, salah satunya bisa ke hotel-hotelnya HIG dicobain. Apalagi hotel kemarin saya lihat itu, teman-teman boleh cek juga HIG Hotel Indonesia Group di websitenya, dia punya properti di Labuan Bajo yang lagi hit itu saya lihat fotonya aja ya, itu saya juga bisa bilang ini hotel bagus, nggak kalah sama hotel-hotel yang chain, international chain gitu ya. Jadi kita juga mesti mendukung hotel-hotelnya milik pemerintah karena itu pemasukan buat negara dan akan balik lagi ke kita pastinya, gitu Pak ya. Oke, nah ini tadi Bapak juga sempat menyinggung InJourney. Jadi InJourney itu sama Hintrip itu bedanya apa tuh Pak? InJourney itu sesungguhnya adalah Aviata. Oh. Jadi tapi kita mengenalnya InJourney sebagai nama panggungnya lah gitu ya. Tapi PT-nya PT Aviata. Nah di situ tuh ada airline, ada Angkasa Pura 1, Pura 2, ada HIN, ITDC, ada TWC, Taman Wisata Candi, ada Sarina. Oh, Sarina termasuk ke dalam grup holding Aviata. Baru tahu nih Pak. Tadi Bapak menanyakan mengenai travel management atau HIN keberadaannya di holding itu. Nah, HIN mendapat penugasan untuk membanding Pak, membanding menjadi satu paket. Oh, jadi bikin paket bundling ya. Mulai dari mereka berangkat dari kota asalnya sampai dan kembali lagi itu kan pasti melibatkan transportasi darat, udara, bisa juga laut nanti atau kereta api, terus sampai di destinasi dia perlu kebutuhan apa lagi, mungkin transfer dari bandara ke hotel, lalu juga nanti masuk ke hotel, berapa malam di hotel dan apa saja kegiatan di hotel itu bisa disiapkan di travel management ini sampai dia nanti kembali lagi ke kotanya membawa oleh-oleh, Sarina dan menyiapkan oleh-olehnya dan macam-macam. Oh, dijadikan jadi satu banding. Nah, yang membuat banding itu, yang meng-create banding itu ada di travel management. Travel management itu adalah HIN. Itu hubungannya. Jadi sangat penting keberadaannya HIN di sini untuk menjahit semua paket. Tujuannya apa? Supaya destinasi-destinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ada 10 dulu super prioritas, sekarang jadi 5, itu paketnya udah ada di HIN semua untuk dijual kepada customer publik baik secara corporate maupun secara individual. Jadi artinya kalau seseorang ingin traveling ke Labuan Bajo, dia dari sebelum berangkat tuh dia udah tahu nanti pesawatnya ini, itinerary-nya udah jelas gitu Pak ya. Biayanya juga udah ketahuan. Jadi nggak perlu memikirkan lagi nanti mencari lokal transportasi dan semacamnya itu. Nah itu yang kita mudahkan sehingga nanti destinasi ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden ini bisa langsung booming gitu. Orang nggak berpikir panjang lagi untuk membandingkan pergi ke destinasi yang ada di luar negeri. Gitu. Oh iya. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini sebenarnya Pak, misinya Pak Iswani Said ini kedepannya membawa perubahan yang signifikan untuk HIN, HIG, lalu juga dunia pariwisata Indonesia yang kalau boleh dibilang selama pandemi ini terpuruk lumayan dahsyat ya Pak ya. Nah ini mau tahu nih Pak, jadi roadmap-nya dan big picture-nya dari sisi pemerintah ya, dalam hal ini BUMN itu seperti apa sih Pak, biar teman-teman pelaku pariwisata
lalu juga hotel owner gitu ya bisa tahu bahwa visinya pemerintah ke depan seperti apa gitu Pak. Ya, karena yang namanya pariwisata ini bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder. Saya melihat ini kedepannya akan jadi primer. Holiday, cuti itu kan sesuatu yang merupakan kebutuhan, bukan lagi suatu gaya-gayaan. Ya. Nah, karena kebutuhan itu tentunya diiringi dengan sesuatu yang inovatif, yang baru, yang ditambah lagi kreativitas sangat diperlukan bagi pelaku pariwisata supaya orang nggak bosan repeat guest itu datang gitu Pak. Ya. Orang ke Bali sampai kapan pun nggak akan pernah bosan karena banyak yang bisa dilihat di situ. Ada aja spot-spot Ada baru. aja yang baru. Nah itu semestinya juga bisa kita bikin Bali-Bali lainnya di Indonesia. Ya, banyak ya. itu di Jawa banyak, di Sumatera banyak, di Kalimantan banyak. Nah ini yang perlu kita tingkatkan supaya modal untuk kita berbisnis pariwisata ini relatifly sebenarnya enggak mengurangi apa yang kita miliki, malah menambah. Artinya gini, kalau kita bicara kekayaan alam, kalau bisa mengekspor minyak atau yang lain-lain itu kan akan lama-lama habis. Ya betul. Tapi kalau pariwisata enggak, terbatas, semakin ya. dipoles semakin cantik. Ya betul. Nah ini yang harus kita bikin konsepnya sama-sama dengan pemerintah, masyarakat ya, karena itu merupakan suatu kesatuan. Nggak bisa kita bilang ini tugasnya pemerintah, Pemda, masyarakatnya nggak peduli. Karena nanti orang berkunjung ke sana kalau masyarakatnya nggak welcome, orang nggak mau datang juga gitu. Jadi masalah tuh Pak. Nah ini yang dream saya lah, kalau boleh dikatakan legacy saya itu, saya ingin destinasi-destinasi yang sudah kita canangkan itu kita pelihara dan kita tingkatkan terus sehingga orang itu generasinya kan akan berubah nih Pak. Ya, betul, yang betul. sekarang masih muda nanti akan tua, kebutuhannya akan beda lagi dalam berpariwisata. Nah itu kita lengkapi, termasuk juga fasilitas-fasilitas buat orang-orang yang membutuhkan khusus, misalnya toilet, misalnya ramah terhadap orang yang membutuhkan pendukung, misalnya kursi roda dan semacam. Jadi kalau misalnya ke destinasi-destinasi itu seyogianya itu harus dilengkapi sehingga supportingnya sehingga rasa nyaman dapat, aman juga dapat, karena sekarang ini orang dan merasa dilayani. Persis, jadi merasa dia tuh spend uang pun juga lebih nggak berasa, malah merasa prestis, dia bisa mengeluarkan uang lebih, dapat pelayanan yang lebih lagi. Karena yang namanya pelayanan ini abstrak, Bapak nggak bisa label 1.000-2.000 perak, nggak bisa. Nggak bisa diukur oleh duit. Nggak bisa. Jadi orang akan mudah mengeluarkan uang, membelanjakan karena dia mengharapkan suatu experience kan. Betul. Experience itu kan nggak ada rumusnya. Apalagi kalau sudah didukung sama sistem pembayaran yang lebih simpel lagi. Lebih simpel lah, itu lebih mudah lagi. Lebih enak lagi sebenarnya. Karena kita generasi di bawah ini Pak, artinya anak muda sekarang tuh udah malas pegang duit cash Pak. Iya. Maunya tuh langsung ya pakai aplikasi electronic wallet lah ya. Iya. Ya seperti itulah. Jadi sampai nggak perlu megang uang cash lah ya. Iya pastinya. Nah itu juga kan harus dilengkapi nanti di destinasi itu, transaksi nggak perlu dengan uang cash, dengan transfer atau dengan apa, itu kan mudah sekarang. Ya. Jadi itu juga harus di adjust juga, diedukasi juga lah. Ya. Penjual souvenir soal macam itu, ya bagaimana dia menawarkan barang-barangnya, jangan sampai nanti harganya nggak standar gitu loh. Nah, ya istilahnya digetok Pak ya. Iya digetok itu kan nggak boleh, itu orang akan mau datang lagi. Betul. Nah yang kayak gitu, kesadaran wisata yang seperti ini harus kita educate semua destinasi. Kalau saya itu jadi termasuk masyarakatnya mesti diedukasi gitu ya. Kalau masyarakatnya tamu datang dia curiga gimana? Nah itu dia. Nggak mau dong. Apalagi kalau orangnya berbeda budaya yang datang, itu sudah di reject dulu, dicurigai, ya orang nggak mau datang lagi, takut justru. Jadi banyak sebenarnya destinasi dari Sabang sampai Merauke ini yang bisa
kita jadikan salah satu penghasil devisa negara. Pertama, kalau kondisi kayak sekarang ini, mari berputar-putar dulu deh masyarakat domestik ini yang Jawa mau ke Sulawesi atau ke Papua, yang Papua pergi ke ini, itu kalau udah bergerak seperti itu Pak, insya Allah nih perekonomian kita langsung bangkit. Ekonomi lokal dulu digerakkan. Iya, karena masih kesulitan. Nah, alhamdulillah kan sekarang udah mulai dibuka, Bali udah dibuka. Ya, Bali sudah dibuka. Udah dibuka, Bali itu sangat membantu masyarakat Bali. Kenapa? Supply di sana sangat tinggi, hotel banyak sekali. Betul. Nggak bisa diisi oleh tamu domestik aja gitu, karena memang didesain Bali itu untuk masyarakat internasional. Betul. Nah, makanya dampaknya terhadap pandemi ini terhadap masyarakat Bali luar biasa dibandingkan dengan masyarakat Jawa. Karena melihat Bali tuh begitu kemarin lagi pandemi lagi parah-parahnya tuh udah kayak kotakan tuh, kasihan ya, sepi sekali. Kita juga yang tutup, yang berkiprah di dunia pariwisata tuh merasa iba, walaupun kita dari kesusahan, ternyata ada lebih kesusahan lagi, yaitu teman-teman kita di Bali yang benar-benar kita mesti, makanya pemerintah tuh fokus bantu Bali dijadikan prioritas, karena memang itu efek dari pandemi itu jauh lebih berasa buat mereka dibandingkan kita gitu Pak ya. Iya betul. Jadi tapi ini menurut saya sih, kalau kita misalnya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku bisnis swasta sama-sama mengacu kepada standarisasi terhadap destinasi ini dan kita pasarkan bersama-sama, saya yakin nih semua provinsi yang ada di Indonesia ini mempunyai suatu keunggulan kenapa harus bisa jadi destinasi. Ya, artinya kita bersinergi, bergerak bersama memajukan dunia pariwisata Indonesia, Pak ya. Karena semua kota provinsi dan juga kabupaten itu seluruh Indonesia ada keunikannya. Setuju Pak, setuju. Kalaupun juga dia di sana mayoritas musim panas, ada hal-hal yang menarik yang kita tonjolkan di sana. Ya katakan aja di Nusa Tenggara Timur kan jarang hujan atau segala macam. Nah, tapi kan dengan lapangan savana kayak gitu kan bisa kita jual. Satu experience lain lagi bagus justru. Nah, selama ini kita pikir destinasi itu hanya pantai dan gunung. Ternyata juga padang pasir juga bisa jadi destinasi. Nah, ini kalau kita racik dengan baik dan juga ditunjang dengan komunikasi marketingnya yang benar, promosinya juga oke, dan accessibility ke sana juga mudah dan terjangkau dari segi biaya. Jangan sampai destinasi tertentu yang ya sebut saja Raja Ampat kan bagus banget destinasinya, tapi cost untuk kesana kan tinggi. Karena apa? Karena aksesnya mungkin belum, infrastrukturnya belum mendukung secara full gitu Pak ya. Itu yang kita harapkan dari Injourney ini, karena semua dirangkai. Jadi kita bersaing bukan antara Raja Ampat dengan Wakatobi, tapi Raja Ampat dengan Maldives, Raja Ampat dengan Thailand. Sudah harus nembaknya ke luar negeri gitu Pak ya. Iya, jangan mereka keluar negeri, ke sini aja. Nah, di sini udah dapat semua. Setuju. Karena memang jadi menarik wisatawan lokal nih seperti kita supaya jangan keluar negeri dulu deh. Keluar negeri tuh banyak sekarang ini banyak ruginya. Kenapa? Pulang dari luar negeri kita mesti karantina mesti di hotel yang ditunjuk, itu udah berapa juta. Nah itu kadang-kadang biaya karantina sama biaya luar negeri makanan karantina. Jadi banyak ruginya kalau menurut saya gitu. Jadi lebih baik di dalam negeri aja deh, udah paling benar gitu Pak ya. Iya, tapi mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini justru orang melihat kesiapan dari Indonesia dalam pariwisata lebih dulu, karena dia menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, sehingga orang pas dibuka kesempatan kayak Bali udah dibuka tuh langsung orang datang dengan perasaan nyaman dan aman. Kenapa? Aman karena kita di sini sudah vaksin, sudah sampai booster, kan gitu aja. Kalau kita menggaranti mereka tidak tertular ya kita nggak bisa, karena yang namanya Omikron aja bisa melalui udara sama macam, tergantung kondisi masing-masing. Tapi at least kita udah menjalankan protokolnya, pakai masker, cuci tangan, kan itu yang standarnya sudah terpenuhi. Karena kota-kota yang dibuka oleh pemerintah ini kan yang 70% masyarakatnya udah divaksin. Nah, salah satu itu juga memberikan kenyamanan dan kepastian atau keamanan lah. Kembali lagi, mau tertular atau tidak, ya bisa aja dibawa di tempat lain. Tapi kan kita udah pagerin, masuk harus ada perjalanan, harus tiket,
macam kan udah sudah ada tindakan preventif lah. iya Misalnya ikuti gitu. aja itu. Kalau misalnya merasa kurang enak badan ya jangan pergi dulu, istirahat dulu dan sama macam kan. Omikron ini kan nggak separah dulu lah. Ya. Kalau dulu kan sampai berapa hari, 5 hari udah sembuh. Ya. Tapi kan kita jangan juga kita yang tahu lah kondisi tubuh Ya, kita. betul, Kalau betul. lagi Setuju, capek ya setuju. jangan pergi dulu tempat kerumunan dan sama macamnya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tuh, saya baca bahwa Bapak bertugas di sini itu dari 2015 Pak ya. Artinya kalau sampai tahun ini 7 tahun. Nah, ini 7 tahun yang penuh warna ini dengan segala macam, ya boleh dibilang tantangannya Pak ya. Itu prestasi-prestasi apa sih yang udah Bapak raih selama 7 tahun berkarir di HIN ini Pak? Kalau boleh flexing dikit sama penonton gitu. Apa ya, kalau prestasi mungkin yang menilai bukan saya ya, Ya. tapi apa yang udah saya lakukan sampai juga kita di tahap holdingkan ini kan sesuatu perjalanan yang nggak boleh naifkan lah. Ya. Karena ada suatu perubahan yang waktu saya join di PT HIN tahun 2015 itu kondisinya padahal situasi biasa-biasa aja. Ya, artinya normal lah ya. Itu kan kondisinya rugi pada saat itu. Oh, justru rugi. Waktu 2015 itu rugi. Yang saya waktu itu canangkan ke teman-teman semua, kita tahun 2016 stop bleeding ya, nggak boleh berdarah-darah lah, nggak boleh lagi. Kita harus break even. Ya alhamdulillah 2016 bisa kita tutup dengan hasil yang untung nggak gede, cuman nggak rugi lagi. Ya, seenggaknya nggak rugi lagi lah ya. Untung cuma 9 juta pada waktu itu. Tapi dari rugi 136 miliar. Dari 136 miliar. Nah itu kan Buat saya itu 136 miliar 9 juta. Itu untungnya. Iya. itu sebuah prestasi juga Pak. Iya. Kalau boleh dibilang, karena untuk stop kerugian itu kan PR-nya tuh bukan PR gampang. Iya. Dan nilainya fantastis, 136 miliar Iya. gitu. Jadi itu sangat-sangat fantastis pada waktu itu. Kenapa? Karena saya dapat, ya HIN diuntungkan dapat support luar biasa dari BUMN. Jadi artinya sambil kami memperbaiki service pada waktu itu, karena people dulu yang saya sebut. Saya nggak bisa waktu itu melakukan waktu bersamaan investasi karena uang nggak ada, kan rugi. Oh iya rugi. Jadi artinya people-nya saya ajak mereka. Jadi rahasianya itu people-nya dulu yang dibenerin Pak. Iya, people-nya kita komit dulu. Layanan kita kayak gini ya. Kita harus komit mulai dari tamu itu sebelum pre-stay, in-stay dan post-stay-nya itu kita punya SOP yang kita terapkan dan kita disiplin. Dan itu saya nggak bisa toleran kalau bikin kesalahan gitu. Nah memang agak kejam sih awalnya. Tapi artinya sebenarnya nggak kejam juga buat mereka. Kedengarannya sih kejam Pak. Buat mereka yang menjalankan SOP nggak kejam Pak. Ya, Dia senang. ya. Tapi kalau buat mereka yang datang ke kantor hanya untuk mengisi waktu karena Ya. komit bekerja, Ya. jadi Kejam. beban. Ya. Beban aja. Oh gila amat nih, harus begini. Tapi ternyata itu bisa saya display kita performkan ke semua hotel kita, dan itu dilihat oleh BUMN bahwa ada sesuatu yang berubah nih. Kalau renovasi nggak bisa saya lakukan berarti. Yang bisa saya ganti adalah mengganti anduk sama selimut. Nah, itu Anduk, selimut, spray. Karena itu buat saya nggak boleh coklat. oh iya. Harus putih. Nggak ada yang mau Nah, tidur kalau itu Pak, kan di situ, memang Pak. udah dianggarkan tiap tahun yang namanya spray. Itu kan Iya. pasti aus dalam berapa kali cuci di laundry itu harus dibuang, nggak boleh dipakai lagi karena warnanya udah berubah. Ya, itu benar saya bilang, apa saja melekat ke tubuh tamu harus baru, harus bagus. Nah, itu nggak perlu investasi besar-besaran. Jadi komitmennya itu justru dari yang kecil dulu gitu Iya, ya. betul. Artinya pertama orangnya yang bersangkutan dengan services, keduanya yang melekat dengan tamu gitu ya. Melekat ke tubuh. Ke tubuhnya si tamu. Dan public area harus bersih. Nah, itu jadi dibikin nyaman dulu nih tamunya nih. Iya. Jadi itu resep rahasia keduanya tuh bikin tamunya nyaman dulu tuh. Iya. Setelah manusianya, artinya pegawainya yang menghandle services jasa harus ramah,
Iya. harus punya SOP yang standarnya Iya. mesti dinaikin gitu Pak ya, pastinya ya. Iya, SOP harus dinaikin. Nah, kami juga punya budaya pada waktu itu saya melaunching juga tahun 2016 itu yang namanya CARES. CARES itu adalah budaya brand personality insan HIN pada waktu itu. HIG lagi belum ada kan waktu itu, masih HIN aja. Jadi CARES itu sebenarnya singkatan Pak, Compassionate, Agile, Reliable, Elegant, and Sincere. Itu kan basic banget. Iya. Ternyata Basicnya orang-orang services gitu iya, ya. jadi dia harus tulus, harus agile, itu harus tanggap terhadap keluhan, terhadap apa yang dibutuhkan oleh customer. Dia kompeten, Ya, betul. dia agile, reliable itu kan kompeten. Kalau dikaitkan dengan akhlak yang sekarang menurut core value-nya BUMN, ternyata match Pak. Saya juga dengan akhlak. Jadi di akhlak kan juga ada amanah, kompeten dan seterusnya kan. Di kita CARES itu sebenarnya ada nilai kompetensinya juga. Agile itu kan kompeten. Dia gimana tanggap, cepat tanggap, responsif. Kalau dia nggak agile, nggak kompeten, nggak bisa kan. Benar. Kalau amanah dari akhlak, amanah itu kan ketemunya kalau di CARES itu sincere, tulus, bahwa dia melayani dengan senyum gitu ya. Ya, amanah, dia ikhlas, jadi dia nggak punya beban. Dan dia yang satu lagi yang saya tahu tanamkan kepada insan PT HIN dimanapun berada adalah bahwa dia mempunyai passion gitu. Dia pride, bangga dia menjadi apapun di PT HIN ini, mau jadi marketing, mau jadi waitress, dia bangga dengan pekerjaan. Kenapa? Karena itu pilihan dia, kan dia ngelamar. Iya betul. Kita kan melamar sesuai dengan passion kita kadang-kadang. Iya dong, kalau nggak passion kita jangan mau kerja. Jadi beban. Cuma jadi beban aja. Iya. Gitu. Setuju. Oh jadi saya pernah baca tuh CARES itu, oh ternyata baru tahu penciptanya ini Pak Iswandi. Gitu. Baru tahu tuh. Nah, alhamdulillah CARES itu kita terapkan 2016 sampai sekarang juga salah satu yang menjadi ikonnya HIG Pak. Jadi itu CARES itu sangat perilaku sih Pak soalnya, bukannya lebih ke perilaku ya. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Anda menerapkan CARES itu, which is itu akhlaknya BUMN, nggak harus di kantor pun juga, kalau itu menjadikan brand personality di masyarakat, kalau Anda tulus kan pasti orang senang. Betul Pak. Pasti diterima kan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya jangan buru-buru karena saya kerja di HIG, kerja di HIN, jadi saya harus ngikutin itu. Sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri karena itu brandnya personality kita. Orang bisa ngecap kita jadi orang sombong karena kita nggak jalanin CARES. Kita bisa dianggap orang yang arogan sama macam karena dia nggak paham perilaku CARES gitu. Jadi menurut saya selalu himbau mereka, CARES ini jangan bilang karena Anda persyaratannya tidak hanya itu, sebenarnya untuk diri sendiri, maka pelajarilah dan maknai betul. Ya kalau bahasa lebih ekstrimnya saya selalu bilang imani dulu tuh. Karena kalau nggak diimani beban. Iya betul. Harus dijiwai dulu gila ya. Jadi selalu Pak, ya, program kita di sini siapapun yang join ke PT HIN, HIG, itu yang paling penting itu buat saya induction program. Waktu dia udah terpilih join sama kita harus mengajarkan ke mereka perilaku ini. Nanti kita pantau kesehariannya, dia udah menerapkan CARES. Karena kalau dia udah menerapkan CARES itu Pak, itu seleksi alam akan terjadi. Akan kelihatan kok bedanya orang yang mana orang yang benar-benar tulus gitu ya. Iya kelihatan. Sama yang cuma sekedar kerja aja gitu ya. Dan kalau itu dari top sampai bawahnya begitu kan, nggak perlu lagi dia cari-cari muka, nggak perlu lagi dia pura-pura rajin, pura-pura kerja. karena itu udah jiwa dia, perilaku dia kan. Dia mempunyai komitmen sendiri, tanggung jawab sendiri. Kalau saya nggak kerjain hari ini akan merusak image pribadi, kan? Brand personality-nya dia. Yang pastinya malah jadi beban kerjaan juga. Kalau ditunda hari ini, besok jadi numpuk juga. Double kerjaannya. Oke. Perbincangannya lumayan menarik. Lumayan, tapi emang menarik sih dengan Pak Iswan Said ini. Jadi kita sudah dengar sendiri apa saja
perubahan rebrandingnya si hotelnya HIG gitu Pak ya, lalu juga visi misinya dari dari Bapak sendiri gitulah ya. Artinya sudah menetapkan sesuatu yang menjadi standar perilakunya pegawainya HIG gitu ya. Dan juga yang pasti yang saya salut itu bisa bukannya menutup, buat saya itu untung 136 miliar 9 juta gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya channel saya ya, pastinya. Masa nggak subscribe sih. Dan juga nanti kita pastinya akan main-main satu saat ke hotel-hotelnya HIG biar teman-teman juga bisa lihat langsung di video tuh fisiknya, servisnya seperti apa, lalu fasilitasnya seperti apa. Jadi nggak cuma sekedar cerita antara dua orang ini aja di podcast ini, tapi benar-benar nanti insya Allah saya dan tim akan main-main ke hotel-hotelnya HIG. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton hari ini, dan juga jangan lupa wisatanya dalam negeri aja, terutama di hotel-hotelnya HIG yang sudah bertransformasi menjadi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih.